Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranvia Janjunita dari kelas Manajemen 22C. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi motivasi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan keterampilan komunikasi, pembuatan keputusan, dan pemecahan masalah yang efektif. Ada pula pengertian lain, yaitu kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Next, selanjutnya. Definisi dan esensi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini ada satu mempengaruhi orang lain, yaitu seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya untuk bekerja secara sukarela dan antusias mencapai tujuan bersama. Kedua, yaitu menciptakan visi dan misi. Pemimpin yang efektif harus dapat menciptakan visi yang jelas dan misi yang menginspirasi bawahannya. Ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dan bijaksana untuk keberhasilan organisasi. Di sini ada esensi kepemimpinan memiliki 4 kunci untuk kepemimpinan dengan penuh keberhasilan. Next, selanjutnya. Sifat-sifat pemimpin yang efektif. Sifat-sifat pemimpin yang efektif pertama yaitu integritas. Pemimpin yang efektif harus memiliki integritas dan konsistensi dalam tindakan, ucapan, dan nilai-nilai. Kemudian kemampuan komunikasi. Pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat untuk menyampaikan ide-ide dan motivasi bawahannya. Dan yang terakhir yaitu empati. Pemimpin yang efektif harus dapat memahami dan menanggapi kebutuhan serta perasaan bawahannya. Sifat-sifat kepemimpinan efektif itu meliputi 1. Memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain, kemudian memiliki transparansi dan batasan, kemudian mendorong pengambilan risiko dan inovasi, memiliki nilai etika dan integritas, bertindak tegas, selaras kenyataan yang sulit dan optimisme, dan yang terakhir mampu menerapkan nilai value dan visi perusahaan. Next, selanjutnya, gaya kepemimpinan. Menurut Prudential Indonesia, gaya Autokratis, demokratis, laissez-faire. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam mengelola timnya untuk mencapai tujuan organisasi yang mencakup perilaku, nilai, dan metode yang digunakan untuk menggerakkan anggota tim menuju pencapaian diinginkan. Tidak ada satu pendekatan kepemimpinan yang sesuai untuk semua situasi. Yang pertama yaitu autokratis. Pemimpin autokratis memiliki kontrol penuh dan membuat keputusan tanpa input dari bawahannya. Kedua yaitu demokratis. Pemimpin yang demokratis melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan motivasi mereka untuk berkontribusi. Dan yang terakhir yaitu laissez-faire. Pemimpin laissez-faire memberikan kebebasan penuh
kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas. Next, selanjutnya. Teori kepemimpinan, sifat perilaku situasional. Teori kepemimpinan situasional adalah sebuah teori yang memfokuskan pada gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, menekankan pentingnya memahami situasi dan kondisi tim, dan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut. Oke. Teori kepemimpinan ada beberapa, yaitu teori sifat. Teori ini berfokus pada ciri-ciri kepribadian membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Kemudian teori perilaku. Teori ini menekankan pada perilaku dan gaya kepemimpinan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Kemudian teori situasional. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan konteks tertentu. Next, selanjutnya yaitu kepemimpinan transformasional dan transaksional. Ada pertama itu transformasional. Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dan transaksional adalah pemimpin transaksional berfokus pada pertukaran imbalan dan hukum untuk memastikan kinerja bawahannya. Next, selanjutnya kepemimpinan visioner dan karismatik. Visioner adalah kepemimpinan yang mampu menciptakan dan mengkomunikasikan visi yang jelas dan inspiratif. Karismatik adalah pimpinan karismatik memiliki daya tarik personal yang dapat memotivasi dan menginspirasi pengikutnya. Next, selanjutnya pengembangan kepemimpinan, tantangan dan strategi. Pengembangan kepemimpinan sendiri diartikan sebagai upaya pelunasan kapasitas seseorang untuk menjadi efektif dalam peran dan proses kepemimpinan yang diembannya. Pertama itu identifikasi kekuatan, mengenali dan mengembangkan kelebihan serta potensi pribadi. Pelatihan dan pelajaran mengikuti program pengembangan kepemimpinan untuk meningkatkan keterampilan. Dan terakhir itu mengatasi tantangan, menghadapi dan belajar dari masalah serta hambatan dalam kepemimpinan. Next, selanjutnya kesimpulan dan penutup. Dari semua materi ini merupakan keterampilan yang penting untuk dikembangkan dan memahami konsep dasar sifat dan gaya kepemimpinan seorang dapat menjadi pemimpin yang efektif dan membawa organisasi mencapai tujuannya. Baik, terima kasih. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.